Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mau merendahkan hati kami. Kami mau menundukkan diri kami ya Tuhan di bawah pemerintahan-Mu. Kau yang memerintah hidup kami sebagai Raja kami, sebagai penguasa tunggal di dalam hidup kami. Karena itu pagi hari ini berikan kami telinga yang terbuka, hati yang terbuka. Singkapkan firman-Mu Tuhan, memberi kami pengertian. Ada terobosan yang terjadi pagi hari ini Tuhan. Pembaharuan pikiran, perubahan sikap hati. Roh Kudus yang akan bekerja sampai jauh kedalaman hati kami pagi hari ini. Kami bebaskan Roh-Mu bekerja. Mari Tuhan lawat setiap kami umat-Mu pagi hari ini. Kami gak mau pulang dengan keadaan yang sama, tapi kami rindu Tuhan, ada perubahan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kami semakin serupa dengan Kristus. Kami mengalami pembaharuan manusia roh kami dari hari ke hari ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih pengurapan-Mu ada buat setiap kami. Pagi hari ini kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara semua. Shalom, selamat pagi. Ya, tidak terasa kita sudah ada di bulan November dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal, saudara ya. Saya sudah akan membahas tema yang berkaitan tentang Natal. Karena apa? Karena saya rindu mulai awal bulan ini kita sudah punya waktu yang khusus untuk merenungkan baik-baik. Ya, apa arti Natal yang sesungguhnya? Hal yang paling mendasar, hal yang paling esensi. Sehingga apa? Sehingga kita tidak melewatkan Natal ini tanpa makna apa-apa. Jangan sampai Natal ini terlewat lalu kita tidak mengalami perubahan apa-apa dalam kehidupan kita. Saya rindu pagi hari ini ya kita menangkap pesan Tuhan, kita menerima pewahyuan dan pencerahan yang mengakibatkan perubahan. Itu yang namanya terobosan saudara. Saudara gak akan mengalami terobosan kalau saudara gak menerima pewahyuan khusus. Karena itu betapa pentingnya kita merenungkan firman setiap hari supaya kita menerima pewahyuan khusus dari Tuhan yang akan mengubah kehidupan kita. Amin. Saudara semangat ya terus merenungkan firman Tuhan. Kita ada di kitab Filipi ya hari ini. Nanti kita akan juga bahas, ternyata tepat hari ini membahas dari kitab Filipi saudara. Nah, kita mau belajar secara khusus pagi hari ini tentang pribadi Yesus sebagai the humble king. Ya, raja yang rendah hati. Sengaja saya pilih gambar palungan saudara ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Dan diharapkan kita sebagai pengikut Kristus kita mengikuti teladan Kristus dalam hal kerendahan hati. Kalau bicara tentang kerendahan hati, teladan yang utama dan yang sempurna memang hanya Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mempraktekkan itu di sepanjang seluruh kehidupannya. Ya, dalam selama kehidupan Yesus di dunia, Yesus berjalan dalam kerendahan hati dan ketaatan kepada Bapaknya. Walaupun dia raja di atas segala raja. Ya, banyak raja di dunia, tapi dia rajanya, dia di atasnya lagi saudara. Ya, dia pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia raja di atas segala raja, tapi dia lahir di tempat yang sangat sederhana, di keluarga yang biasa, dan di kota yang kecil, sunyi dan senyap. Betul saudara ya, kalau ada lagu saudara tahu, oh kota mungil Bethlehem, malam kudus sunyi dan senyap. Ya, digambarkan kota yang sangat kecil, sunyi dan senyap. Tapi Tuhan Yesus lahir di situ. Papanya seorang tukang kayu dan Yesus merendahkan hatinya dan sabar selama 30 tahun sampai waktunya tiba. Ya, baru dia muncul melayani sebagai anak Allah. Bukan cuma itu saudara, saya mau ceritakan latar belakangnya supaya saudara sudah mulai punya bayangan, gambaran tentang latar belakang, kondisi yang terjadi saat itu, saat peristiwa Yesus lahir. Ya, next kita akan lihat, jadi Yesus lahir itu di masa pemerintahan ada 2 penguasa. Ya, ada 2 penguasa yang arogan, ya, yang penuh puja dan puji di seluruh negeri itu. Yang pertama adalah Kaisar Agustus. Nah, ini mudah-mudahan ini benar-benar gambar aslinya ya. Karena kalau di searching di Google munculnya ini.
Ya, Kaisar Agustus yaitu kaisar Romawi, pemimpin tertinggi Romawi, di mana pengakuan iman orang Romawi saat itu mengatakan kaisar adalah Tuhan. Ya, jadi mereka menyembah kaisar, kaisar adalah Tuhan. Dan satu lagi penguasa yang satu lagi adalah Raja Herodes. Ya, pasti sudah tahu ceritanya ya, Raja Herodes itu raja Yudea, itu antek-anteknya bangsa Romawi, Saudara. Jadi sekitar tahun ya sebelum 63 sebelum Masehi, bangsa Romawi ini menyerbu dan menaklukkan Yerusalem. Dan untuk tetap bisa pegang kendali atas orang-orang Galilea dan Yudea, maka Kaisar Agustus ini mengangkat seorang raja khusus di Yudea. Ya, raja ini tetap di bawah kekuasaannya Kaisar Romawi, yaitu siapa? Raja Herodes ini. Jadi Raja Herodes ini raja bonekanya bangsa Romawi, Saudara ya. Nah, di situ kita bisa melihat suatu suasana atmosfer yang kental dengan keangkuhan dan kekuasaan. Ya, sikap yang mau berkuasa dan memerintah orang lain. Ya, nggak mau ada yang kalah, berlomba-lomba menjadi penguasa, menghalalkan segala cara, Saudara. Kita tahu ceritanya Raja Herodes saat itu, ya, ketika dia mendengar ada seorang raja yang baru lahir, dia langsung ketakutan, Saudara. Betul ya, dia terancam. Dia nggak mau kehilangan kekuasaan. Dia nggak mau kehilangan pengikut, nggak mau kehilangan kehormatan. Maka dengan segala cara, gimana caranya supaya raja yang baru lahir ini harus mati. Lihat betapa jahatnya, ya, kesombongan membuat hati seseorang menjadi keras, Saudara, menjadi jahat. Sehingga apa yang terjadi? Ya, Raja Herodes memerintahkan membunuh seluruh anak di Bethlehem. Saudara bayangkan pada waktu itu betapa mengerikannya, ya, betapa kejamnya. Saudara bayangkan kalau di Jatibarang semua anak di bawah usia 2 tahun dibunuh semua, Saudara. Saudara mendengar tangisan dari keluarga-keluarga, dari seorang ibu yang kehilangan anaknya, tapi itu yang dilakukan oleh Raja Herodes. Demi apa? Mempertahankan kekuasaannya, demi arogansi dan keangkuhannya, Saudara. Segala macam cara dia itu lakukan. Dan kalau kita membaca tulisan-tulisan yang ada pada waktu itu dalam zaman Kekaisaran Romawi, ya itu sangat jarang sekali ada kata tapeinos. Tapeinos ini kata Yunani yang artinya kerendahan hati. Dalam semua tulisan-tulisan, pembacaan-pembacaan mereka hampir jarang sekali disebutkan. Ada 2 kata yang jarang disebut. Tapeinos dan agape. Tapeinos itu kerendahan hati, agape itu apa? Kasih tanpa syarat. Mereka enggak mengenal itu. Mereka enggak diajarkan tentang itu, Saudara. Mereka anti dengan kata rendah hati. Kenapa? Karena di antara orang-orang Roma mereka itu menganggap kerendahan hati itu sebuah kelemahan, kekalahan dan tidak ada artinya. Nilai yang mereka junjung saat itu adalah bagaimana mereka bisa berkuasa. Ya, bagaimana mereka bisa menjadi tuan, bagaimana mereka bisa memerintah atas orang lain. Itu yang terjadi saat itu, Saudara. Ya. Memang, Saudara, kita perlu selidiki dari awal sejak manusia jatuh dalam dosa. Maka dunia ini dikuasai oleh hawa nafsu, kejahatan, kesombongan dan keangkuhan hidup. Tapi mari perhatikan ini pagi hari ini. Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, Saudara, Yesus datang. Yesus lahir dengan spirit yang berlawanan. Yesus datang bersenjatakan kerendahan hati untuk mengalahkan dan menaklukkan semua kesombongan dan keangkuhan. Sungguh cara yang tidak masuk akal menurut dunia. Yang lain berlomba-lomba jadi penguasa sampai menghalalkan segala cara. Tapi justru Yesus datang dengan cara yang sebaliknya, dengan spirit yang sebaliknya. Karena memang kesombongan hanya bisa dikalahkan dengan kerendahan hati. Saudara, lihat semua pengajaran Tuhan Yesus. Ya, yang paling terkenal yang sering kita baca salah satunya, coba kita lihat di Markus 10 ayat 42 sampai 45, Saudara bisa buka. Ya, ini pengajaran Yesus tentang kerendahan hati.
Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu, ini kepada murid-muridnya ya, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa. Ini karena kondisi latar belakangnya seperti itu, maka Tuhan Yesus ngomong, lihat di sekitar kita pemerintah bangsa-bangsa, ya bangsa Romawi, itu memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dengan paksa, saudara. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Ingat ya, spirit yang berlawanan yang Tuhan Yesus ajarkan, yang benar-benar Tuhan mau ada di antara murid-muridnya. Sekalipun semua di sekitarmu itu penuh dengan kesombongan dan keangkuhan, tapi kamu enggak boleh begitu, gitu ya. Tapi jangan sampai kamu seperti itu. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar. Nah, Yesus kasih tahu prinsip kerajaan Allah. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudara tahu ya kenapa ayat ini ditulis, diajarkan sama Tuhan Yesus. Kalau kita mendengar sekarang mungkin biasa, tapi pada saat itu ini pengajaran yang jarang mereka dengar. Saudara, enggak pernah mereka dengar. Yesus mengajarkan kalau kamu mau jadi besar, kamu harus jadi hamba, jadi pelayan, melayani. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia, justru dia harus jadi apa? Hamba. Justru harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Karena apa, saudara? Karena Tuhan Yesus yang memberikan contoh dan teladan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, bahkan di hari-hari terakhirnya Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus disalib, saudara, Tuhan Yesus itu mencuci kaki murid-muridnya. Itu enggak pernah penguasa saat itu lakukan. Betul saudara? Saudara bayangkan, Kaisar Agustus mencuci kaki orang-orang Israel waktu itu. Saudara bayangkan Raja Herodes yang sangat angkuh itu mau mencuci kaki rakyatnya. Enggak mau, saudara. Tapi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, dia merendahkan dirinya. Dia mencuci kaki murid-muridnya, membasuh. Padahal zaman itu sangat kotor, saudara. Kaki orang kalau mau masuk di sebuah rumah, sebuah ruangan, itu kakinya harus dicuci dulu. Kerjaannya siapa? Kerjaannya hamba. Ya, saudara bayangkan Yesus cuci kaki kotor murid-muridnya. Murid-muridnya siapa sih? Muridnya nelayan-nelayan biasa, orang biasa, saudara. Tapi Tuhan Yesus cuci kaki mereka satu persatu, bahkan kaki Yudas. Sudah tahu kaki Yudas, orang yang mau mengkhianati dia, yang mau membunuh dan menjual Yesus, dia cuci kaki Yudas. Saudara bayangkan kalau Raja Herodes yang ketemu Yudas, dia tahu orang ini mau khianati dia, langsung dibunuh, saudara. Wong anak-anak yang enggak bersalah. Di zaman Yesus aja bunuh semua, saudara, betul. Apalagi Yudas yang udah tahu dia jahat, mau menjual, mau mengkhianati. Enggak ada kamusnya dia bisa hidup. Dia langsung akan dibunuh. Tapi Tuhan Yesus, saudara, dia bawa spirit yang berlawanan. Dia enggak pakai kekuasaan, kebesarannya, kuasanya. Tapi dia justru memberikan teladan. Dia mencuci kaki Yudas. Dia merendahkan dirinya, saudara. Yesus tidak datang dengan segala kemegahan dan kebesarannya. Walaupun dia punya semuanya. Tapi Yesus datang dengan segala kerendahan hati. Karena dia tahu dia sedang membawa, dia sedang mengerjakan misi yang penting, yaitu misi pendamaian. Hubungan antara Allah dan manusia yang harus dipulihkan. Saudara, dia juga sadar, dia juga tahu, Yesus juga mengerti bahwa dia harus meninggalkan satu contoh teladan. Di saat semua orang penuh dengan arogansi dan keangkuhan, tapi Yesus harus tinggalkan satu teladan.
satu gaya hidup, satu contoh yang dilihat oleh murid-muridnya. Dan seluruh orang percaya yang hari ini kita juga belajar tentang pentingnya kerendahan hati dalam sebuah pemulihan hubungan. Saudara. Kalau enggak ada kerendahan hati, enggak akan ada yang namanya pemulihan hubungan. Enggak akan mungkin bisa bersatu, enggak akan mungkin bisa hidup berdampingan bersama-sama. Karena kita kumpul dari berbagai macam jenis orang dengan berbagai macam karakter dan kepribadian. Saudara, apa yang bisa menyatukan itu? Ya, kerendahan hatilah yang bisa menyatukannya. Dan sekarang mari kita mau melihat contohnya, saudara ya. Contoh setelah pengajaran Yesus di masa Yesus hidup, setelah Yesus naik ke surga, setelah Yesus enggak ada lagi di dunia. Ya bagaimana nilai prinsip itu bisa terus ada di jemaat mula-mula waktu itu. Kita akan lihat contoh kasus yang ada di Alkitab. Karena memang kalau kita baca di Alkitab, di perjanjian baru saudara, jemaat waktu itu adalah jemaat yang punya gaya hidup bersekutu. Ya, mereka enggak hidup sendiri-sendiri, mereka punya gaya hidup bersekutu. Saudara lihat di Kisah Para Rasul 4, ya mereka tiap hari berkumpul bersama-sama, mereka hidup bersama. Ya punya gaya hidup berkomunitas, enggak sendiri-sendiri. Ya, saudara baca di semua kitab suratnya Paulus di kota Filipi, Efesus, Galatia. Mereka itu punya gaya hidup berkomunitas. Karena sesungguhnya disitulah seseorang dibentuk. Bagaimana praktek kerendahan hati. Bagaimana praktek saling melayani, saudara. Mereka hidup dalam komunitas, hidup bersama sehingga banyak potensi terjadinya apa? Perselisihan. Betul saudara? Nggak mungkin orang kumpul banyak dengan berbagai macam perbedaan karakter, pandangan, latar belakang. Wes pokoknya beda saudara. Suami istri aja beda. Betul? Anak dan orang tua aja beda. Orang di dalam keluarga rumah kita sendiri aja beda. Apalagi dengan orang di luar saudara. Banyak perbedaan. Nggak mungkin kalau kita kumpul di dekom aja saudara. Cuma 10-15 orang. Ada yang dekomnya baik-baik aja. Seingat saya sampai hari ini saudara, setiap dekom punya perjuangan masing-masing ya. Pergumulan masing-masing. Bagaimana saudara untuk tetap bisa bersatu, saling mengasihi. Apakah ada kasus perselisihan di antara jemaat pada waktu itu? Dan bagaimana nasihat Paulus? Ya, kepada mereka, bagaimana praktek kerendahan hati, nilai yang diajarkan Yesus yang bisa diterapkan pada jemaat waktu itu. Coba kita lihat Filipi 2 ayat 1 sampai 8. Nah, ini pembacaan kita hari ini ya. Pembacaan program kita, gereja kita itu sampai di Filipi 2 ini, saudara. Jadi tepat kita belajar, saudara sekalian belajar latar belakangnya surat Paulus kepada jemaat di Filipi, ya kitab Filipi. Kalau saudara saya sarankan supaya baca Alkitabnya itu bergairah, menarik. Saudara baca dulu latar belakang. Ya, saudara cari di Google latar belakang kitab Filipi. Kenapa kitab ini ditulis? Saudara bisa membayangkan, oh ini tujuannya, oh ini kondisinya. Karena kitab itu, surat itu ditulis bukan tanpa tujuan, betul ya. Surat itu ditulis untuk menjawab sebuah kebutuhan dan masalah yang terjadi di jemaat di satu kota, saudara. Jadi kalau saudara belajar, oh ternyata ini maksudnya, oh ini yang terjadi. Ya. Nah coba kita baca dulu ini nasihatnya Paulus kepada jemaat di Filipi. Ayat 1 sampai 8 ya, Filipi 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Paulus ingatkan mereka, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, ini kerinduan Paulus ya. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, ya, Paulus nggak mau ada orang yang mementingkan diri sendiri, ya.
atau mencari pujian yang sia-sia, tapi Paulus menasehati mereka, dikatakan hendaklah dengan rendah hati. Kalau enggak rendah hati enggak bisa, saudara ya. Harus dengan rendah hati yang seorang itu menganggap yang lain itu lebih utama. Sulit saudara ya, benar ya sulit ya, karena kita juga punya kepentingan sih. Kita juga punya kesibukan sih. Kita punya agenda juga gitu. Betapa sulitnya ini menerapkan ini. Membacanya gampang ya, kita sering banget juga dengar. Tapi gini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Udah kamu duluan. Ya enggak rebutan, aku dulu. Ya, aku dulu. Punya gaya hidup kamu dulu ya. Udah kamu dulu. Saudara. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Kalau kita memperhatikan kepentingan kita sendiri, kita maunya kita dulu. Tak selesaiin dulu, aku dulu. Pokoknya aku dulu, baru kamu. Tapi prinsip firman Tuhan dibalik, saudara. Orang lain dulu, baru kamu. Itu kalau mau belajar rendah hati. Ya. Ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Berarti ini dalam komunitas. Ya, mereka komunitas kecil-kecil di rumah-rumah. Dalam hidupmu bersama itu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi contohnya, teladannya, fokusnya itu nyontohnya Tuhan Yesus. Bukan yang lain, bukan manusia. Jadi semua arahnya ke Tuhan Yesus. Jadi bisa bersatu. Ya, contohnya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngapain? Apa yang Tuhan lakukan? Ayat ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia sudah merendahkan ya, udah kehilangan haknya, udah meninggalkan kemuliaan surga. Dia mengosongkan dirinya, ngambil rupa hamba, jadi manusia, udah rendah ini. Tapi masih merendahkan lagi saudara. Ayat yang ke-8. Ya, masih merendahkan lagi, serendah-rendahnya lah pokoknya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu udah paling rendah, saudara. Orang disalib pada zaman itu orang yang paling terkutuk, paling hina, udah paling rendah. Udah lahir di tempat sederhana, biasa, matinya pun di salib, di tempat yang paling hina. Kurang rendah apa saudara? Udah Tuhan kasih contoh, udah paling rendah lah. Hanya untuk bisa menyelamatkan saudara, mengasihi saudara. Yang butuh siapa? Yang butuh kita. Tapi yang datang siapa? Yang datang Tuhan, Raja di atas segala raja. Agama adalah usaha manusia mencari Tuhan. Tapi dalam kekristenan, Tuhan yang cari manusia. Saudara bersyukur? Amin. Pagi ini kita akan merayakan, memperingati kematian Yesus. Saudara, sungguh luar biasa kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kenapa nasihat ini ditulis? Nah sekarang latar belakangnya. Ternyata waktu itu saudara ada ancaman perpecahan di jemaat Filipi. Ternyata waktu itu saudara, ternyata juga terjadi ya pada zaman kitab Filipi ini. Ada dua wanita yang berselisih. Ada yang bertengkar, ada yang bermusuhan. Sudah di jemaat Filipi itu. Ya, coba kita lihat. Di dalam Filipi 4 ayat 2 sampai 3. Filipi 4 ayat 2 sampai 3. Saudara perhatikan. Ini gambarnya perempuan ya. Euodia ku nasihati. Nah ini nama satu perempuannya
Yang kedua yaitu Sintike kunasehati. Jadi dua wanita ini sedang berselisih. Euodia dan Sintike, saudara. Dua perempuan ini lagi bertengkar, berantem, berselisih. Saudara, siapa dua perempuan ini? Dua perempuan ini, coba lihat ayat yang ketiga. Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Udah jangan ribut, bersatu gitu ya. Jangan berselisih, bersatu. Sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia. Ini temannya Paulus ya. Paulus minta tolong sama temannya. Tolonglah mereka. Hei Sunsugos, tolong itu Euodia dan Sintike. Supaya mereka bisa bersatu lagi. Ya, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ternyata dua wanita ini juga pelayan Tuhan. Ya, orang wanita yang penting dalam perjalanan pelayanannya Paulus, saudara. Sehingga karena mereka itu punya pengaruh yang besar di jemaat. Jadi perseteruan mereka itu berdampak dalam kehidupan jemaat. Ya, mungkin grup-grupan gitu mungkin ya. Ini asumsi saya aja, tapi enggak ditulis di situ. Nah, tapi itu sangat berdampak dalam kehidupan jemaat sehingga sampai Paulus ini harus menasehati. Ya, harus kasih tahu jemaat di tempat itu yang sudah terpengaruh akan pertikaian dan perpecahan itu akibat dua wanita ini yang sedang berseteru, saudara. Mereka bermusuhan. Jadi suasana waktu itu sedang enggak enak dan tidak baik-baik saja. Ya. Nah, saudara tahu apa yang dikatakan oleh Paulus ditulis yang sangat ditekankan pada waktu menasihati mereka. Kembali ke Filipi 2 tadi, ayat 1-8. Yang paling ditekankan Paulus, satu prinsip, yaitu prinsip kerendahan hati. Prinsip kerendahan hati itu yang ditekankan Paulus dalam nasihatnya menasihati jemaat yang sedang berselisih ini, saudara. Prinsip kerendahan hati yang dicontoh ya, yang bisa mereka lihat dari teladan hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mencontohkan, tadi saya katakan, dia merendahkan hati, gak cukup merendahkan diri lagi sampai mati di atas kayu salib. Saudara lihat dalam Filipi 2 ayat yang kelima yang tadi kita baca, ya secara khusus saya mau soroti ini dalam terjemahan bahasa Inggrisnya kan dikatakan di sini saudara dalam hubunganmu satu dengan yang lain, ya milikilah cara berpikir yang sama, mindset, cara pandang, cara pikir yang sama, ya sikap yang sama. Kalau terjemahan bahasa Indonesia pikiran perasaan yang sama dengan Kristus Yesus. Jadi dalam hidup kita bersama, semua harus punya cara pikir yang sama dengan Kristus Yesus yang menjadi contoh teladan kerendahan hati yang selalu mengedepankan kerendahan hati, kehambaan, dan ketaatan. Karena itu dalam keluarga kita, dalam gereja kita ada dua pilar gereja, ya, kekeluargaan dan kehambaan. Jangan lupa saudara, kekeluargaan dan kehambaan. Karena itu memang prinsip nilai yang Tuhan Yesus ajarkan, Tuhan Yesus contohkan, Tuhan Yesus bawa. Bahkan sampai hari ini. Mengedepankan kerendahan hati. Bagaimana supaya bersatu? Bagaimana supaya bisa hidup rukun bersama? Itu kan doanya Tuhan Yesus kan? Aku berdoa supaya kamu menjadi satu. Tuh ya di Yohanes 17. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan ngomong. Tuhan berdoa untuk murid-muridnya dan semua orang yang akan percaya oleh pemberitaan murid-muridnya. Supaya kalian semua menjadi satu. Itu kerinduan Tuhan. Hati Tuhan pasti sedih kalau lihat jemaatnya tidak hidup dalam kesatuan. Bagaimana suami istri, kakak adik, ya saudara beripar, menantu mertua, sesama jemaat, sesama anggota dekom, sesama pelayan Tuhan bisa sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan. Saudara, cuma ini prinsip yang bisa kita simpulkan dari
ayat tadi, yaitu saling merendahkan hati. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyangkal dirinya. Ya, udah mati bagi dirinya. Melepaskan haknya, hak untuk dihormati, hak untuk disanjung, dipuji-puji. Rela kehilangan hak, tidak mempertahankan haknya, melainkan mengosongkan dirinya menjadi hamba. Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah saudara, saya mau beri pemaparan beberapa contoh ya, supaya kita bisa tahu gambaran dan bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap-sikap, contoh sikap rendah hati yang bisa kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Nanti saudara bisa tambahkan lagi, saya tulis cukup banyak di sini sambil kita cek ya, sambil kita cek nomor berapa yang belum kita miliki, tapi saudara juga bisa renungkan lagi nanti di rumah, saudara bisa tambahkan lagi. Coba next. Oke, ya. Ada 12 saya tulis saudara ya, ada 12. Tapi saya akan bacakan dengan cepat. Contoh sikap rendah hati dalam hidup sehari-hari. Yang pertama, orang yang rendah hati itu orang yang mau menerima masukan. Ya, tidak memandang orang yang memberi masukan sebagai musuh. Langsung marah, gak terima. Ya. Yang kedua, mau mengakui kesalahan. Ya, kalau udah tahu salah, ya gak apa-apa diakui, saudara. Betul ya, gak usah berbohong, berkelit sana, berkelit sini. Mau mengakui kesalahan, apa adanya. Kalau salah ya salah, diakui. Karena apa? Sadar tidak selamanya dia itu benar. Gak ada orang yang sempurna, gak selamanya kita tuh benar terus, enggak. Pemimpin pun sama. Cuma struggle pemimpin tuh lebih menantang saudara. Ya. Lebih menantang. Karena semakin tinggi, semakin banyak tahu. Untuk semakin merendahkan hati. Saya juga jujur, perlu Roh Kudus yang menolong gitu. Perlu benar-benar minta hati Tuhan, minta Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong. Tidak selamanya benar, masih bisa salah. Ya kalau masih bisa salah, oh iya berarti menurut kamu enaknya aku gimana ya? Gitu. Walaupun tidak sepenuhnya memang nasihat orang lain bisa kita terima. Ya, pokoknya sesuai firman Tuhan, sesuai kebenaran. Lalu mau memberi penghargaan kepada orang lain, ya. Jadi gini, ikut senang kalau ada orang itu yang diberkati lebih daripada dia. Itu orang yang rendah hati. Dia dengan tulus, dia ikut senang gitu, ikut memberi penghargaan dan aku ikut senang kamu ternyata luar biasa dipakai Tuhan, lebih diberkati. Tidak iri hati. Jadi orang yang bisa menerima kekalahan. Itu merendahkan hati, saudara. Ikut senang kalau lihat orang lain lebih dari dia. Memuji keberhasilan orang lain. Ya, memuji keberhasilan orang. Kalau ada orang lain berhasil, dia itu ikut senang gitu loh. Jangan sampai ada orang berhasil, kita iri, kita sirik. Nyinyir, saudara ya. Gosipin, wah itu saya berharap gak ada ya di tempat ini. Yang keempat, berbicara dengan sopan dan hormat. Bahkan kepada orang-orang yang membuat kita marah. Tapi orang yang rendah hati itu bisa mengendalikan dirinya. Dia bisa tetap sopan dan hormat. Bahkan di hadapan orang yang merendahkan dia. Orang merendahkan dia tapi dia tetap bisa sopan dan hormat. Yang kelima, membantu tanpa pamrih. Tidak mengharapkan pujian. Jadi siap ketika dilupakan. Karena sudah kehilangan haknya untuk menerima pujian kan. Jadi siap dilupakan, siap tidak diingat dan tidak dihargai kebaikannya. Saudara ya. Lalu keenam, menerima bantuan orang lain dengan ucapan syukur. Ada orang yang enggak mau dibantu, saudara. Padahal dia perlu bantuan gitu. Tapi saking dia enggak mau terlihat lemah, ya, enggak mau terlihat sisi kekalahan atau kelemahan dia.
Terus nggak usah, aku bisa gitu ya. Pokoknya semua tak tangani sendiri, nggak mau terima masukan, nggak mau terima bantuan. Ini salah satu bentuk kerendahan hati. Ya, karena kita tidak kuat di semua hal. Betul ya, kita ini tubuh, saling melengkapi. Kita nggak kuat di semua hal. Ada yang kuat sebagai tangan, sebagai kaki. Kita disatukan sebagai tubuh untuk bisa berjalan bersama-sama. Tangan harus mau terima bantuan kaki. Kalau nggak mau terima bantuan kaki nggak bisa ambil sesuatu. Betul ya? Menerima bantuan orang lain dengan ucapan syukur. Aku butuh bantuanmu. Karena orang yang sombong itu orang yang nggak butuh orang lain. Nggak butuh bantuan siapa-siapa. Dia bisa sendiri, dia bisa kerjakan sendiri. Kadang-kala kita harus akui kita butuh orang lain untuk menolong kita. Itu yang keenam. Ketujuh, next. Ya sampai 12 ya, nanti sudah bisa tambahkan mungkin ada sampai 20. 7 ya, mau belajar dari siapapun. Dari anak kecil, dari karyawan, dari mbak yang bantu di rumah. Ya, hatinya terbuka, telinganya terbuka, mau belajar. Ya dari siapapun, bahkan orang yang lebih mungkin posisinya lebih rendah dari dia. Dan dari situasi apapun, dia juga mau belajar. Dia sadar gitu. Dia sadar, oh ya aku belajar dari peristiwa ini sih. Aku menarik satu pelajaran. Aku belajar. Nggak mengeraskan hati, nggak merasa udah bener. Udah bisa, tapi dia belajar. Orang yang rendah hati mengakui bahwa selalu ada ruang di dalam dirinya yang perlu diperbaiki. Dia akui selalu ada ruang untuk terus diperbaiki. Tanpa kerendahan hati, proses belajar tidak akan terjadi. Saya nggak catat di sini, quotes bagus ya. Tanpa kerendahan hati, proses belajar tidak akan terjadi. Orang yang sombong nggak akan pernah belajar dari siapapun dan dari situasi apapun. Tapi kalau kita rendah hati, kita belajar. Yang kedelapan, mau melayani orang lain. Ya, mau berkorban, bahkan mau melakukan hal-hal yang orang lain tidak mau lakukan. Tapi karena dia rendah hati, dia mau merendahkan hatinya, dia menjadi hamba untuk semua. Bahkan hal-hal yang paling gak enak, paling hina, dia mau lakukan. Jadi saudara bisa praktekkan sendiri ya di keluarga, di pekerjaan, di gereja, di masyarakat. Coba saudara nanti bisa tahu apa yang harus dilakukan. Mau melakukan lebih dulu. Tidak menuntut orang lain lebih dulu. Nah kan dia lebih tua atau lebih muda, dia harus minta maaf dulu. Dia harus hormati saya dulu. Lah dia kan bos, dia kan pemimpin, dia harus kasih contoh lebih dulu dong. Enggak, orang rendah hati dia mau lakukan lebih dulu. Ya, tidak menuntut perubahan orang lain tapi mulai berubah dari dirinya. Dia menghormati sudut pandang orang lain. Kita perlu belajar saudara ya. Sudut pandang kita, sudut pandang orang lain itu kadang berbeda. Ini tidak mudah apalagi kalau berhadapan dengan orang yang tidak bisa menghormati orang lain. Sangat tidak mudah. Apakah menghormati sudut pandang orang lain berarti harus menyetujui pendapatnya? Enggak juga. Ya, kita boleh punya hak, punya pendapat. Tapi saya pesan harus tetap sesuai firman Tuhan, ya, sesuai kebenaran. Tapi kadang orang punya pendapat yang beda, saudara. Punya ide yang berbeda. Ya, punya cara pikir beda. Kita harus menyelami gitu loh. Sebelum marah, sebelum jengkel harus menyelami dulu. Oh, mungkin dia lagi bertengkar sama istrinya. Ya. Oh, mungkin dia. Jadi gitu saudara, jangan udah marah dulu. Oh, enggak taunya dia lagi orang yang kita marahin lagi ada dalam masalah, dalam tekanan, enggak ngerti latar belakangnya gimana udah marah duluan saudara. Kita harus menyelami.
harus ada di posisi orang itu. Kenapa ya dia seperti itu? Kita harus ada belas kasihan, saudara. Itu orang yang rendah hati. Menghormati sudut pandang orang lain tidak berarti menyetujui pendapatnya. Kita bisa saja beda pandangan, beda pendapat, tapi tetap harus dikomunikasikan dengan baik tanpa kebencian atau tanpa memandang diri kita yang lebih benar. Ya, bagaimana bisa berkomunikasi dengan orang lain, menyampaikan sesuatu tanpa orang lain itu merasa direndahkan. Itu seni yang harus kita pelajari ya. Kata-katanya, caranya, gestur tubuhnya, tatapan matanya, saudara ya, itu keterampilan yang tingkat tinggi sih menurut saya ya, keterampilan tingkat tinggi yang memang kita harus latih, kita harus belajar itu. Orang yang sombong sulit sekali bisa menghormati pandangan orang lain. Dia suka menghakimi dan selalu mencari kesalahan orang lain karena dia merasa dia yang paling benar, dia yang benar, semua orang salah, dia yang benar. Dia merasa dari sudut pandangnya dia benar. Orang yang sombong maunya selalu dihormati, selalu dilibatkan, dan dia akan mudah marah tersinggung bila haknya dilanggar dan harga dirinya direndahkan. Yang nomor 11, mau tunduk di bawah otoritas yang telah Tuhan tetapkan. Tuhan telah menetapkan kita semua, siapapun kita itu sebenarnya kita ada di bawah otoritas. Kita warga negara Indonesia, ada pemimpin, otoritas di atas kita. Kita di rumah, ada juga otoritas, anak-anak ada otoritas orang tua. Istri ada suami, suami ada Kristus. Ya, suami juga harus tahu menundukkan diri, merendahkan hati di bawah kepemimpinan Kristus. Ada di bawah otoritas, itu merupakan salah satu cara Tuhan untuk merendahkan hati kita. Melatih diri kita mau dipimpin orang yang tidak sempurna. Itu cara Tuhan loh saudara. Kami berdua belajar ya 14 tahun di Rembang. Kadang memberontak ada, kadang ada sombongnya juga ada. Bapak Ibu Gembala kami ada di Blora dengan usaha bisnis yang sibuk. Kami ada di Rembang, stay di Rembang, tiap hari ngurusi jemaat. Ada jemaat-jemaat yang ngomong, oh harusnya Pak Hensono yang jadi gembala. Harusnya Pak Henson jadi pemimpin loh. Ya, saudara, ada satu yang menantang kami untuk kami gimana tetap bisa merendahkan hati di bawah kepemimpinan gembala kami, saudara, yang tidak sempurna. Saya full timer perempuan pertama ya, jadi saya sering diajak lah kemana-mana sama ibu gembala saya. Saya tahu persis kehidupan sehari-hari mereka di perjalanan, di mobil. Ya, mereka berdua orang yang apa adanya. Kalau ngomong juga kadang keras ya, bertengkar. Saya tahu semua, tapi saya belajar bagaimana tetap tunduk. Tetap menghormati, tetap menghargai. Karena saya tahu saya sedang dilatih Tuhan untuk merendahkan hati. Saudara ya, mari belajar, itu cara Tuhan sih untuk merendahkan hati kita. Lalu 12, tidak berfokus kepada kepentingan diri sendiri. Ya, mau mendahulukan kepentingan orang lain, tidak memusatkan perhatian pada diri sendiri. Rendah hati beda dengan rendah diri ya saudara. Beda, rendah diri itu insecure, minder terus. Padahal Tuhan sudah kasih kemampuan, kekuatan, potensi. Tapi orang yang rendah hati itu gini, tahu kelemahannya tapi dia enggak minder. Tahu kelebihannya tapi dia enggak sombong gitu. Tapi dia bisa mengendalikan semuanya dalam pengendalian diri dan ketaatan. Dan dia persembahkan semua untuk kemuliaan Tuhan. Ini 12 contoh nanti saudara bisa renungkan lagi di rumah dengan cocokkan dengan peristiwa hidup saudara sehari-hari. Ya,
Saya juga tulis di sini, orang yang rendah hati juga sabar dengan proses dan kegagalan orang lain. Dia sabar, dia tunggu orang lain yang sedang berproses, yang mungkin masih gagal, masih jatuh, dia tunggu, dia temani, dia support, dia dukung. Ya, kalau saya lihat di 12 ini, enggak ada semuanya, maksudnya kita berproses semua di situ saudara ya. Saya pun juga banyak nomor-nomor ini saya yang enggak punya saudara. Nah pagi hari ini mari kita mau belajar dari Yesus dengan teladan kerendahan hatinya. Statement terakhir, saya tulis di situ, kerendahan hati bukanlah kelemahan dan kekalahan, melainkan kekuatan dan kemenangan yang sesungguhnya. Amin. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Sebelum nanti kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Masih ada sisa 2 bulan di tahun 2024. Kita harus ingat visi di tahun ini, Tuhan kasih visi tahun totalitas dan terobosan. Adakah di antara kita pagi hari ini yang rindu terjadi terobosan dalam sebuah hubungan saudara? Selain terobosan ekonomi, ya terobosan yang lain. Tapi saya percaya Tuhan juga mau ada hubungan-hubungan yang dipulihkan. Sebelum masuk dalam Natal, saudara, Tuhan mau kita mengadakan pemberesan hubungan-hubungan yang selama ini rusak, selama ini saudara tidak pulih. Tapi dengan belajar pagi hari ini, Raja yang rendah hati, kita merenungkan, memaknainya dan mau menerapkan dalam hidup kita. Sehingga dalam 2 bulan sisa di tahun 2024 ini, saya sangat berdoa saudara mengalami terobosan dalam hal hubungan. Hubungan-hubungan yang rusak dipulihkan, diperbaharui. Memang gak mudah, saya tahu gak apa-apa, it's okay, gak apa-apa. Tapi kita mau belajar berproses, kita mau belajar bertumbuh. Ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Kita gak berjalan sendiri, kita gak pakai kekuatan sendiri, ada Roh Kudus yang mengajar kita, yang menolong kita, memberi kekuatan, memberi keberanian. Tuhan dengan sabar mengajari kita, dengan sabar membentuk kita, sehingga kita bisa menjadi alatnya untuk kemuliaan namanya. Mari saya berikan waktu beberapa menit ke depan, saudara berdoa untuk hubungan-hubungan dalam hidup saudara yang rusak. Saudara boleh mendoakan orang-orang yang selama ini mengecewakan saudara. Orang-orang yang menyakiti hidupmu. Mungkin kau simpan itu. Dan Tuhan lihat hati kita. Dan maukah pagi hari ini kita dipulihkan oleh Tuhan. Maukah kita belajar dari Tuhan. Untuk merendahkan hati kita. Gak mudah, saya tahu sangat tidak mudah. Saya berdoa pewahyuan pagi hari ini. Mengubah cara berpikir kita dan sikap hati kita. Biar Roh Kudus kita izinkan mengubah hati kita yang keras. Roh Kudus lembutkan, Roh Kudus bekerja, dia lembutkan hati kita. Ada terobosan yang terjadi, ada hubungan-hubungan yang disatukan kembali. Kita tidak menuntut orang lain lebih dulu yang berubah. Suamiku dulu yang harusnya berubah, dia kan imam, dia kan kepala. Saya berdoa untuk para istri. Kau diberikan kekuatan oleh Tuhan. Untuk kau bisa menjadi tiang penopang, penolong yang baik. Bahkan ketika suamimu mungkin belum bisa menjadi contoh dan teladan. Kalau anak-anak yang di tempat ini mungkin berkata, harusnya orang tuaku dulu yang berubah. Tapi kalau pagi hari ini firman itu juga datang kepadamu. Tuhan mau engkau dulu yang berubah. Punya kerendahan hati supaya hubunganmu dipulihkan. Hubungan anak dengan orang tua dipulihkan. Melepaskan semua kepahitan.
melepaskan kekecewaan. Dan pagi hari ini Engkau memutuskan untuk mengampuni. Mengampuni, mari berdoa untuk orang-orang yang menyakiti hatimu. Mari lepaskan pengampunan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Rabaya Shikara Labara Labara Barasya. Rabaya Shikara Bara Labara 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 Labaya Shandara Bara Bara Bara. Ya Rabaya Shandara. Ya Rabara Labaya Shandara Bara. Ya Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah hati yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan Bapa, sentuh hatiku, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Amin Tuhan. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih, amin, yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sebagai doa kita, kerinduan kita, katakan Bapa, sentuh hatiku, tolong aku, ubah hatiku Roh Kudus, berikan aku hati yang baru, berikan aku hati yang baru, hati yang rendah hati. Aku mau dibentuk seperti emas yang murni untuk menjadi bejana-Mu, menjadi alat kemuliaan-Mu. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sekali lagi dengan kerinduan hatimu katakan, Bapa, aku mau membuka hatiku, aku mau merendahkan hatiku. Ini aku dengan segala kesombongan, dengan segala keangkuhanku. Aku mau bertobat, aku mau diajar, aku mau punya hati yang mau diajar, yang mudah untuk dibentuk oleh Tuhan. Aku gak mau keraskan hatiku. Terima kasih Tuhan. Bejana hatiku, Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan.
Saya undang petugas perjamuan untuk bisa mempersiapkan diri. Hari ini sebelum kita ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, mari sama-sama kita menguji hati kita. Paulus berkata, ujilah dirimu sendiri, supaya pada waktu kita ambil roti dan minum dari cawan ini, kita melakukannya dengan cara yang benar, dengan sikap hati yang benar. Apa yang kita lakukan hari ini untuk mengingat kembali apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Dia yang adalah Tuhan yang sempurna, Raja di atas segala raja, yang layak menerima segala pengagungan, kehormatan, kebesaran, kejayaan, memutuskan, mengosongkan dirinya, dan mengambil rupa seorang hamba, dari seorang raja, dari seorang pribadi yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan, mengambil rupa seorang hamba, merendahkan dirinya dengan rendah hati, datang ke dunia, mencari manusia-manusia yang berdosa, bahkan orang-orang manusia-manusia yang angkuh, yang merasa dirinya baik-baik saja, yang tidak membutuhkan Tuhan. Dia datang mencari saudara dan saya. Itu adalah anugerah terbesar dalam hidup saudara dan saya. Tanpa kerendahan hati, sangat sulit bagi kita untuk kemudian bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Karena untuk memiliki karakter Kristus, Bapak Ibu, kita harus menyalipkan seluruh keinginan-keinginan daging kita, keangkuhan kita. Tempat terbaik untuk merendahkan hati itu ada di komunitas. Karena disitulah kita belajar untuk tidak mementingkan diri kita sendiri. Mari bersama kita berdoa. Bapa, sebelum kami ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami mau belajar meneladani Engkau Tuhan. Dengan rendah hati Engkau mencari kami. Dengan rendah hati Engkau menerima kami apa adanya. Mengasihi kami tanpa syarat. Kami yang berdosa, kami yang suka mengandalkan diri sendiri, kami yang hatinya menjauh daripada-Mu. Tuhan, Engkau yang mencari kami. Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Engkau yang lebih dulu mengampuni kami. Engkau rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Lihat hati kami. Ampuni semua keangkuhan. Ampuni semua kesombongan kami. Kami merasa kami baik-baik saja. Kami merasa kami lebih baik dari yang lain. Kami merasa kami tidak membutuhkan orang lain. Ampuni kami Tuhan. Dalam seluruh perjalanan hidup kami mau belajar. Dalam hidup kami bersama, kami perlu memiliki pikiran yang sama dengan Yesus Kristus. Perasaan yang sama dengan Yesus Kristus. Terima kasih buat anugerah dan kasih karunia yang Kau beri buat kami. Ampuni segala dosa kami. Engkau yang membenarkan dan yang melayakkan kami ambil bagian dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Berkati roti dan anggur. Sebelum kami makan, kami minum, Tuhan berkati supaya setiap kali kami makan dan minum lewat perjamuan kudus ini, kami terus mengingatkan diri kami, Tuhan
rela jadi manusia demi menyelamatkan kami. Berkati juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani kami. Biar seluruh yang kami kerjakan ini Tuhan dipermuliakan. Mari angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau tebus dosaku, kau rendahkan hati, kau rendahkan dirimu, menjadi hamba yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sucikan hidupku, kau ampuni dosaku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa terima kasih. Tuhan Yesus Engkau baik. Roh Kudus pimpin hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kau jadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang ku milik-Mu. Sekarang ku jadi anak-Mu. Melayani-Mu Tuhan. Hidup menyenangkan hati-Mu. Lakukan kehendak-Mu. Terjadilah seperti yang Kau mau. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan memberkati supaya kami ini semakin manunggal dengan Tuhan. Dalam keserupaan, dalam kepenuhan seperti Kristus. Yang tidak mempertahankan haknya. Tapi justru mengosongkan diri untuk bisa melayani kami. Kami mau belajar seperti-Mu Tuhan. Rendah hati. Supaya kami dapat melayani satu dengan yang lainnya. Dan Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur bahwa perjamuan kudus kami ini
Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Di akhir ibadah kami, Tuhan, Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan, Engkaulah yang layak menerima segala pengagungan dan pemujaan kami. Engkau yang telah mengasihi kami dan Engkau yang telah memberikan nyawamu supaya kami beroleh kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih, kami terus berdoa buat bangsa kami Indonesia. Persiapan-persiapan apa yang harus dikerjakan oleh pemimpin bangsa ini. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat kepada pemimpin bangsa kami, Bapak Prabowo bersama dengan Wakil Presiden dan semua kabinet merah putih. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka pewahyuan ilahi yang memberikan kepada mereka kemampuan untuk bisa memimpin bangsa ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berkati kota di mana kami tinggal, berkati perekonomian kota kami, supaya taraf hidup masyarakat semakin baik. Di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, kami percaya kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah ke tempatmu masing-masing. Engkau terutus oleh kerajaan Allah. Seluruh sistem dan support dari kerajaan Allah itu menyertai dan mengawal seluruh kehidupanmu. Membuat keberhasilan atas apa pun yang dikerjakan oleh tanganmu akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak akan turun. Tuhanlah yang akan menopang kehidupanmu. Firman-Nya menopang seluruh kehidupanmu, yang membawa engkau menjadi pribadi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kita pulang membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama putranya Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.